Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif, kali ini saya akan berbagi tips dan cara tutorial bagaimana cara memotong busa eva ini dengan menggunakan alat sederhana yang bisa kita buat sendiri. Nah, seperti ini. Ini benangnya. Nah, ini nih. Ini saya pakai sebenarnya yang bagus pakai kabel neklin, tapi saya ini pakai senar gitar yang ukuran nomor 1 yang paling kecil. Nah, saya menggunakan ini. Ini alat untuk apa? Nah, alat ini saya gunakan untuk memotong motif yang kita buat dari busa eva ini untuk membuat alis ataupun bulu mata, kemudian jenggot seperti yang digambar di belakang, seperti kepala naga yang di belakang itu. Nah, saya motongnya dengan alat ini sobat. Kemudian alat ini saya pakai ini adaptor ini tidak jelas ya. Nah, adaptor ini atau cesan HP saya pakai yang 5.0 volt atau kalau ampernya 1,55 ampere. Nah, yang 5 volt 1,55 ampere. Nah, ini fungsinya untuk memanaskan alat ini. Ya, ini biasanya saya gunakan untuk memotong memotong styrofoam. Nah, tapi saya bisa manfaatkan untuk memotong busa eva ini untuk memotong motif-motif yang agak sulit dijangkau kalau kita motongnya pakai gunting ataupun cutter. Nah, bagaimana tutorial dan cara memotongnya dengan alat sederhana ini? Kita langsung ke video sobat. Nah sobat, ini dia alatnya sobat. Nah, untuk pertama kita buat motif busa evanya ini kita buat terserah sobat. Kalau kita membuat bulu mata, alis ataupun bulu hidung ataupun jenggotnya itu kita buat dulu motifnya, kita gambar. Jadi nanti ketika kita motong kita tinggal mengikuti gambar atau motif dan pola yang sudah kita buat sobat. Nah, seperti ini. Kita tinggal motong saja mengikuti polanya. Nah, itu sobat, cukup mudah. Sangat mudah dan rapi sobat, daripada kita memotong memakai gunting, menggunakan gunting ataupun cutter. Itu biasanya kalau banyak lekukannya kan agak sulit sobat. Nah, kalau dengan alat pemotong sederhana yang kita buat ini, kita bisa membuat pola sesulit apapun lekukannya, kita akan lebih mudah sobat. Nah, kita lihat. Nah, itu. Nah, rapi sobat. Nah, ini biasanya kan kalau kita pakai gunting akan tersisa bekas-bekas sayatan guntingnya sobat. Kalau pakai ini dengan alat pemotong ini akan lebih mudah dan lebih bagus sobat. Nah, itu. Nah, kalau dirasa kita capek atau pegal tangan kita bisa potong sementara dan kita bisa mulai lagi melanjutkan potongan polanya. Nah, kita tinggal melanjutkan. Maaf sobat kalau agak ngeblur, kameranya saya pakai kamera HP sobat. Nah, ini kita tinggal mengikuti saja. Maaf sobat, saya motongnya ini tidak terlalu rapi. Ini motongnya ya asal motong saja, polanya juga asal pola saja saya buatnya. Ini hanya sekedar contoh. Nanti sobat kalau memotongnya diusahakan serapi dan sebagus mungkin sobat. Jangan bengkok-bengkok kayak yang saya contohkan ini. Yang ini saya contohkan bengkok-bengkoknya memang. Jadi yang saya contohkan adalah bengkok-bengkok motifnya. Nah, ini maksud saya adalah alat potong ini bisa memotong sebengkok apapun pola yang kita buat, itu akan mudah dengan alat ini sobat. Nah, ini sobat. Nah, kita tinggal sabar dan mudah saja memotongnya. Alatnya murah meriah, cukup sederhana.
Bahkan saya tidak pakai biaya ini buatnya sobat. Nah, kalau kita beli alat potong styrofoam ya kita akan keluar biaya, kalau dengan ini tidak. Saya tinggal nyari kabel-kabel bekas, kemudian benang atau senar gitar. Nah, ini hasilnya sobat. Nah, ini walaupun kita motongnya motifnya itu bulat, bundar, lengkung-lengkung, zigzag dan lain sebagainya, lengkungannya kecil-kecil, nah seperti ini, kita akan mudah memotongnya sobat. Nah itu, nah itu sobat. Nah, mudah sobat. Enak sobat. Nah, cukup mudah. Nah ini ini hanya sekedar contoh sobat. Nah ini, kalau kita pakai gunting biasanya agak sulit kalau motif-motif seperti ini sobat. Nah ini juga bisa kita aplikasikan, kita gunakan kalau kita mau buat dekorasi seperti kaligrafi atau huruf Latin atau tulisan yang menggunakan styrofoam, ataupun pakai karpet seperti ini sobat, atau busa eva seperti ini, ataupun spons juga bisa. Nah ini nih, contoh saya potong asal-asalan, lekuk-lekukannya ini. Nah ini kalau kita buat entah motif apa ini motif asal. Nah seperti ini. Kita bisa membuat motif sesuka hati, memvariasikannya kepada layangan kita. Nah sobat, nah seperti ini. Nah, saran saya usahakan lapisan atau latarnya yang di bawah ini sobat, kalau bisa pakai kaca sobat, agar lebih licin, tidak kesangkut-sangkut seperti saya. Kalau saya ini ya nemunya triplek ya pakai triplek. Kalau bisa diamplas, tripleknya diamplas. Nah, ininya diamplas dulu biar tidak kasar, biar tidak keset sobat. Karena kalau keset nanti nyangkut-nyangkut. Nah, tangan anak saya itu sobat. Kalau pakai kaca dijamin akan mulus jalannya, tidak seperti yang saya contohkan ini. Nah, kalau punya saya ini pakai triplek, itu pun tidak saya amplas. Nah, tangan anak saya sobat. Dia juga mau ikut bikin tutorial. Nah ini. Nah, enak kita motongnya sobat. Serumit apapun, insya Allah motongnya akan mudah. Ini saya contohkan yang 5 mili. Kalau tadi 3 mili sobat, ini 5 mili. Busa evanya 5 mili. 5 mili pun masih kuat sobat untuk memotong motif busa eva itu. Jadi dengan alat ini kita bisa memotong pola yang kita inginkan, yang kita buat di busa eva. Polanya seperti apapun bisa kita ikuti dengan rapi, tidak perlu menggunakan gunting ataupun cutter. Kalau kita menggunakan gunting atau cutter itu biasanya ketika motifnya agak sulit atau rumit, lengkung-lengkungannya banyak, zigzagnya banyak, nah itu akan agak sulit dan tidak rapi biasanya. Kalau pakai alat ini, nah ini sobat, ini akan terlihat rapi. Nah ini pakai yang 5 mili busa evanya. Nah akan mudah sobat. Akan mudah. Nah saya contohkan. Saya contohkan berbagai macam bentuk ini sobat, tidak tahu bentuknya apa. Bentuknya asal-asal saja, lurus, bundar, bulat, zigzag, lengkang-lengkung nggak jelas. Yang penting saya contohkan. Nah ini sobat. Nah yang penting saya contohkan alat ini sobat. Nah cukup mudah sobat, cukup mudah, dan kita tidak perlu tenaga ekstra untuk membuatnya. Nah kita tinggal potong mengikuti pola. Nah ini sobat. Nah itu, nah sekecil apapun bisa kita potong dan tidak sulit. Nah ini contoh asal-asalannya sobat. Nah kita potong lagi,
entah itu potongnya kayak apa, yang penting udahlah kita potong. Kita bentuk sesuka hati kita sobat. Nah ini kalau dipegang disentuh tidak panas sobat, tidak panas kalau disentuh, kecuali kita pegang dengan terus menerus ya panas. Kalau cuma disentuh seperti ini tidak panas. Nah itu tangan anak saya mau ikut motong juga sobat. Nah ini tidak panas, tapi jangan disentuhkan terus menerus, nanti bisa luka, bisa terbakar. Nah kalau disentuhkan terus menerus akan panas. Nah kita potong lagi, entah potong apa ini. Nah yang penting saya contohkan potong Ustaz. Saya contohkan memotongnya, bukan mencontohkan motif ini. Nah kita potong, iya ya. Nah, terserah dengan alat ini sobat memotong motif yang seperti apapun bisa. Bisa sobat. Nah jadi layangan naga kita bisa lebih bervariasi motifnya. Nah seperti ini, kita potong-potong saja. Nah seperti ini, cukup mudah sobat. Nah cukup mudah sekali sobat. Nah bagaimana sobat, cukup mudah bukan? Nah ini kita potong lagi. Nah sangat mudah. Nah kita potong. Nah potong sesuka hati.